Maksib. Kalau tidak salah, Bang Handoko sebagai PH-nya pada saat itu ya. Pada saat itu saya bertanya, kenapa Bawaslu tidak memutuskan terkait dengan pelanggaran TSM tersebut? Kenapa money politik yang jelas terjadi di Provinsi Lampung pada saat itu tidak ada pelanggaran yang ditindak oleh Bawaslu Provinsi Lampung? Saya pada saat itu menjawab ya, jadi ini Mbak Rizka, ya, bukan maksud saya begini, ini dalam berbeda apa namanya pertanyaan itu kan narasinya juga diksinya dipilih juga, kemudian diksi yang kemudian Bawaslu mulai tidak melakukan penanganan. Baik, saya belum menyelesaikan narasi saya. Biar agak panas kan katanya harus panas diskusinya. Biar agak panas ya. Jadi saya belum menyelesaikan narasi saya. Pada saat itu jawaban Mbak Hoir adalah karena ada satu peraturan yang kemudian mengapa membuat kita tidak leluasa melakukan itu. Disiarkan langsung dari Taman Biru Kuning, kawasan Sukaharjo, Bandar Lampung. Inilah LBK Lampung. Acara ini dipandang untuk membahas sejuta problematika di negeri kita saat ini, khususnya di daerah Sangbumi, Huacuan. Acara ini disiarkan secara live oleh 3 stasiun televisi, Ike Equin Televisi, Padang Surya Televisi, dan Lampung Turut Televisi. Baik pemirsa, mari kita saksikan acara ini. Kita panggilkan pembawa acaranya. Inilah Risma Yanti Foto. Pertama kali bagi saya menikmati sajian acara dengan dipanggil sebegitu bergabung kita. Saya serasa masuk tinju. Baik, pemirsa, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua narasumber dan juga tamu undangan dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kita tahu Kota Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung baru saja menyelesaikan begitu juga gempitanya pesta demokrasi pada Pilkada 2020 kemarin. Tetapi ternyata hebohnya pesta demokrasi tidak selesai pada Desember 2020. Hingga kini khususnya Kota Bandar Lampung masih bingung siapa wali kotanya. Hari KPU memutuskan berdasarkan hasil perhitungan suara yang didapatkan Eva dan juga Dedi diputuskan menang. Kemudian tidak berhenti di situ, pergolakan terus terjadi dan rakyat semakin bingung. Dalam gembira demonstrasi ini ternyata ada banyak hal yang harus kita sadari, bahwa demokrasi dan politik adalah sesuatu yang terus bergulir, begitu elastis, tidak terhingga, bahkan tidak terprediksi akan seperti apa ke depannya. Tapi saya yakin rakyat butuh kepastian sekarang. Seharusnya hari ini rakyat sudah mendapatkan kepastian siapa wali kotanya agar ke depan siapapun yang terpilih, siapapun yang ditetapkan oleh konstitusi tentunya, ini dapat memberikan harapan mereka untuk hidup. Karena pandemi COVID-19 praktis memangkas harapan hidup masyarakat. Hari ini ditambah ketidakpastian siapa yang akan menjadi pemimpinnya, semakin membuat rakyat was-was. Dasarkah bertahan hidup ke depan? Saya pikir dalam diskusi ini kita tidak berbicara siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita juga tidak berbicara siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Tapi kita berbicara bagaimana demokrasi ke depan, tidak hanya hari ini, tapi dalam era pilkada ke depan. Tentu ini menjadi sebuah pelajaran dan juga evaluasi bagi kita semua. Agar ke depan dalam membentuk pilkada tidak lagi terjadi hal-hal demikian. Kita berharap setelah pilkada rakyat bisa kembali berbahagia dengan kandidat dan dipilih oleh pimpinan oleh rakyat itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini, pemirsa Fajar Surya Televisi dan juga pemirsa dari TV yang saya hormati, kita sudah kehadiran banyak sekali narasumber. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, ada baiknya saya memperkenalkan tuan rumah kita yang akan memberikan sambutan dan membuka acara ini dengan luar biasa. Silakan kepada Dalike, waktu dan tempat. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Lampung yang cantik dan manis.
Komisi 1 DPR Provinsi Pak Yusri Rizal, serta Pak Peri mewakili Ketua KPU Kota Madia Bandar Lampung yang saya cintai, saya banggakan, Pak Handoko sebagai pengamat ya, pengacara, kemudian Pak Yunus 03 dan Pak siapa? Istianto sebagai pengamat ya, pengamat, dan semua ya Pak Budi namanya kalian orangnya kelihatan gitu. Ya, yang saya cintai, saya banggakan, dan seluruh teman-teman semua yang berbahagia. Saya yang pertama ucap terima kasih, tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala, karena perkenannya kita bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya sudah senior juga Bu Ketua, jadi sebenarnya sih pengen memberikan ibadah aja. Umur mau masuk 60 1 bulan, 59 1 bulan ini 60. Udah pensiun, saya ingin pulang kampung, menetap di Lampung aja. Nah, saya ingin kampung saya itu bagus apa, dan saya merasa saya masih gagah Ibu Ketua, masih kuat, gagah, sehat. Terus kalau hadis itu katanya umur hanya 63 aja. Katanya Nabi Muhammad pernah protes sama Allah, kenapa umatku hanya 63? Berarti saya ini tinggal 4 tahun lagi nih. Tinggal 4 tahun lagi nih. Tapi kalau lebih dari itu ya plus. Plus itu plus yang bermanfaat pastinya, plus yang berguna ya. Nah, dengan sisa-sisa umur ini saya yakin junior saya terutama di Lampung ini bisa memimpin Lampung jadi lebih baik lagi, semuanya bermanfaat, dan sisa umur itu ibadah ya, jangan lepas dari ibadah itu. Nah, saya karena sudah tinggal di kampung, saya ingin bukan hanya pilkada saja, saya coba Ibu Ketua Pak Yosijal, Pak Peri bikin kayak teman saya kami Ilyas itu, bikin Jakarta layak. Wah, cobalah kita bikin. Saya didukung nih anggota-anggota DPR nih, terutama anak buahnya Pak Yusri Rizal nih, didukung, ada 30-an orang anggota DPR. Bikin dah. Oh iyalah, kenapa tidak kita bikin? Ketemu Pak Andoko teman-temannya, wah bikin kita, ayo seminggu sekali boleh, nggak bayar tempatnya, kayak gitu aja. Ayo, yang penting untuk kebaikan. Dan ada manfaatnya. Nah, lagi seru-serunya pilkada sekarang ini, coba event ini yuk kita buat pertama. Mungkin besok lagi, minggu depan, apa lagi. Nah, tapi saya berharap bukan menghukum orang. Ini yang saya bilang. Kita memberi solusi, memberi jalan yang terbaik. Di tempat kita itu bukan mau buat ribut, buat konflik, tidak. Jadi harus memberikan yang terbaik, dan biarkan masyarakat di luar yang nonton kita. Jadi bisa melihat masalah pilkada ini, ada Ibu Khoria, ada Pak Ferry, ada Pak Yurisal, ada dari tim nih. Biar mereka lihat di luar. Tadinya hari ini ada 10 TV mau gabung hari ini. Gitu. Tapi saya bilang pertama, sudahlah TV kita dulu aja, saya bilang. Tadinya semua TV mau ke sini. Pikirin nanti kita ke depan aja lah, yang ke depannya aja, minggu depan lah. Kalau ada berita bagus kita buat yang baik. Nah, siapa tahu di tempat ini kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Ya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kita semua bahagia, gitu. Nah, memberikan itu. Jadi saya, Ibu Ketua, coba nih buat hari ini pertama, ya, Ibu Ketua yang ada di sini.
saya ingin seperti itu. Saya udah tidak ada apa lagi lah, hanya syukur aja badan masih sehat, masih kuat gitu ya, masih bisa menjadi tokoh yang memberi nasihat, memberi diskusi gitu aja ya, pokoknya bermanfaat. Kalau yang lain yang sudah nggak usah lagi lah, kita ini sudah di ujung pengabdian namanya, tapi masih mau ingin mengabdi. Nah, mungkin saya itu saja, bahwa Laman Gedung Kuning saya jadikan Lampung Club. Kalau di sana Jakarta Lain Club, dia khusus untuk pengacara. Kalau kita semua bisa, semua bisa. Jadi Laman Gedung Kuning Lampung Club. Nah, kita buat, mau sosial boleh, mau hukum boleh, mau politik boleh, kita buat. Pokoknya untuk kebaikan kita. Itu aja. Saya terima kasih Bu Ketua, Pak Peri, Pak Yusrizal, Pak Andoko, Pak Budiono. Saya terima kasih. Pak Yusdianto belum datang, dari masih di perjalanan katanya. Ya, dari perjalanan. Yang lain-lain saya kira itu. TV hari ini hanya 4, ya sudah, biar 4 saja. Tadinya ada 10 yang mau datang. Ya sudah, itu aja. Saya terima kasih sama guru-guru yang datang. Ya, harapan saya kita memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, bermanfaat buat semuanya, baik kita yang ada di sini maupun yang nonton. Itu aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan tuan rumah. Ini secara tidak langsung mengizinkan kita untuk memulai jalannya diskusi. Dengar lembut sekali, tapi saya pikir diskusi ini harus tetap panas. Karena kita berbicara terkait tentang kepentingan begitu banyak rakyat. Agak tidak sopan kalau kita bicara atau diskusi dengan tenang-tenang saja. Sementara ada banyak sekali rakyat Bandar Lampung ini yang hari ini yang dipertaruhkan masa depannya. Masih bingung nih Pak Bang Ferry dan juga Mbak Hoir dan juga Bang Yos. Mereka masih bingung siapa wali kotanya. Gitu. Jadi saya kira gak apa-apa ya Dong Ika kalau agak sedikit panas ya. Baik, karena sudah diberikan izin, maka saya merasa sangat legowo sekali untuk membawa diskusi ini semakin panas. Karena saya pikir ini adalah salah satu kejadian yang sangat luar biasa di Kota Bandar Lampung. Bagaimana politik begitu luar biasa menjadikan sebuah barometer baru bahwa apa yang terjadi di Kota Bandar Lampung ini menjadi indikator atau juga bisa menjadi parameter mungkin kebijakan politik atau kebijakan pilkada di daerah-daerah yang lain juga. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh siapapun, baik penyelenggara pemilu, baik yang memangku konstitusi, ini harus dengan tepat karena ini akan menjadi percontohan bagi daerah-daerah yang lain. Baik, saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang sudah hadir, walaupun mungkin sebagian besar sudah kenal ya. Tapi tidak elok rasanya kalau saya tidak memperkenalkan satu persatu. Karena tadi narasumber sudah saya perkenalkan sekaligus membuka acara, jadi tidak perlu saya perkenalkan lagi. Saya akan langsung menyapa Mbak Fatihatul Khairiyah. Selamat malam, beliau adalah Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Kemudian juga ada Bang Yozi Rizal, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, sekaligus kader Demokrat. Saya juga akan menyapa Bang Ferry Triatmojo, beliau adalah anggota KPU Kota Bandar Lampung, yang hari ini mewakili Bang Dedi karena tidak bisa karena berhalangan hadir ya. Baik, ada juga Bang Handoko, Bang Ahmad Handoko, sekaligus penasihat hukum dari Paslon Yusuf Kohar. Dan juga ada Bang Budiono, akademisi yang juga akan memberikan banyak pemahaman beliau terkait situasi kisruh pilkada di Kota Bandar Lampung. Kita juga ada narasumber Bang Yusdianto, beliau sedang ada di perjalanan. Dan dua narasumber saya yang tidak hadir pada kesempatan kali ini adalah Rahmat Hussein Darmacanik karena beliau ada kebutuhan atau keperluan yang mendadak ke Jakarta. Kemudian juga penasihat hukum dari Paslon Eva Dedi yang juga tidak bisa hadir karena ada kepentingan lain juga. Tapi saya pikir ini tidak menjadi satu hal yang prinsip untuk menghalangi diskusi kita pada malam hari ini. Baik, tema kita adalah carut marut demokrasi. Siapa pemenangnya? Ini bukan pertanyaan kita yang ada di sini, tapi ini adalah pertanyaan banyak sekali masyarakat di Kota Bandar Lampung hari ini. Jadi siapa pemenangnya? Saya sudah datang ke TPS pada Desember kemarin 2020, tapi sampai hari ini saya masih bingung siapa yang akan jadi wali kota saya.
Ini harus dijawab. Sebelum kita memulai diskusi, saya persilahkan kepada Bang Budiono untuk menyampaikan perspektifnya sebagai akademisi terkait pandangannya terhadap sengketa Pilkada Kota Bandar Lampung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditodong duluan. Sengaja, Bang. Kota Bandar Lampung, siapapun pemenangnya seharusnya rakyat pemenang ini. Karena ini pesta rakyat. Gitu. Tetapi yang terjadi justru ada sedikit dinamika yang sangat menarik. Dan ini sangat menarik kalau saya dari kalangan akademisi, ini sangat menjadi, ya saya sudah menghasilkan 2 tulisan ya. Dan tulisan saya insya Allah hampir ribuan, dan saya agak ini juga ya, dan bisa-bisa saya bisa 5 tulisan, bisa satu, ya bisa bikin suatu buku tentang Pilkada khusus Kota Bandar Lampung, karena memang ada hal-hal yang menarik yang menjadi diskusi di kalangan akademisi hukum. Ketika Bandar Lampung Pilkada, setelah putusan, saya menulis tentang akhir sengketa Pilkada. Saya coba menerka, karena ada 2 putusan yang akan diambil MA, membatalkan atau menguatkan. Di situ saya menganalisis, mengatakan bahwasanya kalau membatalkan ini pilihan yang paling aman yang dilakukan Mahkamah Agung. Tetapi saya mengatakan jangan milih aman saja, tetapi mempunyai argumentasi yang hukum yang kuat. Terutama bisa membantah dalil TSM itu yang kita minta, karena kan kita ketahui putusan Bawaslu itu salah satu pendapat ahlinya memperluas pihak lain itu. Nah, ini kan menurut saya harus dijawab ketika dia membatalkan putusan KPU, karena ini menjadi pedoman penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia. Tetapi opsi ini diambil dan tidak muncul gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini yang agak kering di putusan Mahkamah Agung. Nah, ketika Mahkamah Agung akan mengambil putusan menguatkan, saya juga mengatakan ini akan menimbulkan kekosongan hukum. Apakah langsung calon terbanyak kedua yang menangkan atau PSU? Saya bilang ada dasarnya semua ini. Kalaupun kita merujuk putusan MK hanya satu, yang Kota Waringin kalau nggak salah, dia berdua. Akhirnya dia memutus karena tidak dibatalkan, dia hanya memutuskan satu calon jadi pemenang. Nah, kalau PSU kita ada syaratnya, PSU itu bencana alam dan hanya tempat-tempat tertentu. Nah, ini menurut saya kalau menguatkan ini akan menimbulkan ketidakpastian lagi. Tetapi kalau MA menguatkan dan memenangkan atau PSU, dia ultra petita. Karena yang dimohonkan MF, yang memohonkan EPA, pasangan EPA. Maka tidak akan bergerak dari situ. Nah, sampai saya diskusi saya mengatakan ini bakal ada constitutional complaint sebelum wacana dikeluarkan oleh penasihat hukum dari pasangan Pak Yusuf Kohar. Wacana ini muncul ketika saya melihat ada di dalam aturan yang membatasi batas waktu yang seharusnya itu dijawab oleh putusan MA, dan itu tidak dijawab. Ya, ini yang menurut saya yang masih menyimpan pertanyaan, terutama dari penasihat hukum ini. Kenapa ini lewat waktu bisa diterima? Harusnya dijawab supaya tidak ada menimbulkan tadi ketidakpastian yang seharusnya putusan MA sekarang itu adalah menimbulkan kepastian gitu. Nah, ini menarik juga ketika orang mencari wacana constitutional complaint dan peninjauan kembali. Saya semalam kalau nggak salah di salah satu grup mengatakan boleh nggak PK, bisa nggak PK
Kata saya jawab, apa yang nggak bisa di negeri Republik Indonesia ini? Contoh kasus Lampung Utara. Lampung Utara itu kan antara Jenderal dengan Pak Bahtiar. Pak Bahtiar menggugat, menang, harusnya final dan selesai. Tapi di GUP masih bisa dibuka di Mahkamah Agung kalau nggak salah itu. Padahal itu final dan mengikat. Kasus Nur Mahmud Ismail, final dan mengikat juga, digugat juga bisa gitu. Maka saya bilang apa yang nggak bisa, nggak boleh di Indonesia ini. Baik, artinya ini memungkinkan, memungkinkan apa yang terjadi hari ini dengan adanya artinya putusan MA hari ini sudah dikeluarkan kemarin yang kemudian itu melegitimasi posisi Eva dan juga Dedi sebagai pemenang dalam pilkada kemarin. Ini masih mungkin akan digoyang lagi atau bagaimana? Ya, saya bilang tadi contoh. Kalau bilang nggak bisa, kan ada contoh-contoh yang bisa. Gitu kan. Nah, ini kan kalau bicara undang-undang ya sudah final, sudah mengikat, nggak ada lagi itu. Kecuali ketika memang pihak dari lawan itu melakukan komplimen tadi ya. Iya bisa, dia kan bisa peninjauan kembali, kan nggak diatur. Baik. Diatur itu ada penafsiran juga, belum tentu dilarang. Baik, artinya ada aturannya seperti itu ketika melakukan peninjauan kembali atas putusan MA yang sudah kalau di dilakukan undang-undang ya? sudah jelas. Baik. Final dan mengikat. Jadi saya contohkan tadi, undang-undang mengatakan final mengikat, tapi ada yang bisa diajukan. Selama mungkin kita bisa berargumen kenapa ini harus diterima. Karena hakim itu dilarang menolak suatu perkara yang diajukan. Karena apakah hari ini situasinya ideal ketika melakukan hal tersebut? Baik untuk tim lawan khususnya melakukan PK mungkin. Iya, karena kan gini. Kalau saya lihat kenapa pihak YouTuber itu mengajukan PK, karena ada gugatan intervensi mereka yang diabaikan. Baik. Kan gitu. Saya nggak tahu apakah ini, tapi kalau saya lihat di berita mereka waktu pendaftaran sudah ditolak. Nah kalau menurut saya yang harusnya dimunculkan di putusan MA, kenapa dia menolak? Ya bukan ada bataan yang tadi soal ya itu yang intervensi usulan intervensi. Itu yang saya lihat dari konstruksi berpikir atau konstruksi hukumnya penasihat hukum, ada hak konstitusional mereka. Baik, kita tahan dulu Bang Budiono, saya langsung ke Bang Handoko. Tadi disampaikan bahwa ada kemungkinan bagi tim YouTuber untuk melakukan kembali PK melalui tahapan-tahapan hukum tersebut. Apakah akan dilakukan seperti itu ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah turun, tentunya pertama-tama kami menghormati karena itu putusan lembaga peradilan tertinggi. Itu yang pertama. Tetapi bukan karena kita menghormati terus kita diam, tidak. Tapi kita melakukan beberapa hari ini melakukan kajian-kajian, kemudian mencari literatur dan lain-lain. Dan kemudian kita banyak menemukan. Apakah salah satu kajian yang disampaikan oleh Bang Budiono barusan juga? Iya. Salah satunya itu menjadi referensi. Itu. Artinya akan ada kemungkinan ke depan tim dari YouTuber untuk melakukan aksi PK atau tindakan hukum lain. Ya, tindakan hukum lain yang langkah hukum lain yang konkret akan kita lakukan tentu ada. Tetapi bentuknya apa? Ini mungkin terlalu dini kalau saya sampaikan di sini. Tapi mungkin ada bocorannya supaya tidak penasaran gitu pemirsa Fajar Surya. Yang jelas kita sudah melakukan persiapan yang cukup matang ya untuk menghadapi langkah hukum selanjutnya. Ada dua opsi yang sebenarnya sudah kita bahas, yaitu terkait dengan satu konstitusi komplain, yang kedua peninjauan kembali. Tetapi ini sedang kita matangkan. Oke, artinya bocorannya itu ya, dua langkah itu akan dilakukan ke depan oleh tim YouTuber ya. Kita tidak akan gegabah juga untuk cepat-cepat melakukan langkah hukum, tetapi kita akan matangkan. Kemudian pada saatnya kita akan sampaikan secara resmi apa langkah hukum yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena langkah-langkah itu sangat dimungkinkan untuk kita lakukan. Misalkan kalau PK dalam perma memang tidak dimungkinkan PK, tetapi berdasarkan beberapa jurisprudensi dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung sendiri tidak menutup adanya ruang PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian seperti contohnya dalam KUHAP bahwa jaksa tidak boleh PK dalam KUHAP-nya, tetapi banyak juga jaksa yang melakukan PK dan kemudian dikabulkan.
Bang Ferry Triatmojo untuk menyampaikan apa sebetulnya yang telah diputuskan oleh KPU Kota Bandar Lampung hari ini. Agar ini juga nggak bingung. Kira-kira harus seneng dulu timnya Eva atau jangan dulu seneng kata timnya YouTuber gitu ya. Silakan Bang. Ya, terima kasih Ibu Bapak yang saya muliakan. Saya merasa berbangga bisa ada acara yang luar biasa ini dari teman-teman media dan tuan rumah. KPU Kota merasa punya panggung untuk melakukan diseminasi kebijakan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama tadi pertanyaannya tadi sore atau tadi pagi, sejak pagi kami ngapain gitu. Ngapainnya adalah kami menindaklanjuti putusan MA yang kami terima tanggal 29. Salinannya sudah kami terima tanggal 29 dan kemudian tadi pagi kita tanda lanjuti dalam bentuk pleno. Pleno yang menetapkan kembali pasangan nomor 3 sebagai pasangan calon yang sudah kita tetapkan di tanggal 23 dan 24. 23 itu penetapan pasangan calon, kemudian tanggal 24 September adalah pengundian nomor urut. Sekaligus kami membatalkan SK penetapan kami tanggal nomor 007 dalam rangka menindaklanjuti putusan Majelis Bawaslu. Baik, artinya 007 nomornya artinya begini, hari ini pasangan calon nomor 3 Bu Eva dan Pak Deddy Amarullah adalah pasangan calon kembali. Artinya tetap menjadi pasangan calon. Saya garis bawahi, artinya keputusan KPU sore tadi adalah menetapkan kembali Eva Deddy sebagai paslon dalam Pilwakot Kota Bandar Lampung 2020 ya, bukan melegitimasi soal kemenangannya sebagai wali kota kemarin. Melegitimasi itu kan ada sengketa di MK ya. MK sedang menuntaskan akhirnya ya, setelah kemudian tim kuasa hukum dari nomor urut 2 mencabut gugatannya. Jadi perlu dipisah antara sengketa pencalonan, sengketa administrasi pemilihan dengan sengketa perselisihan hasil atau PHP-nya. Jadi hari ini KPU memastikan pasangan calon tetap nomor 3, nomor 1 dan nomor 2. Lalu kemudian siapakah kemudian pemenangnya? Pemenangnya nanti setelah MK mengeluarkan hasil putusan setelah musyawarah majelis MK. Kapan itu? Tanggal 16. Setelah tanggal 16 itu kami punya waktu 5 hari setelahnya untuk melakukan pleno penetapan. Penetapannya siapa? Tentu saja yang memperoleh suara terbanyak di 9 Desember yang lalu, yaitu pasangan nomor 3. Artinya KPU hari ini kalau ingin kami menyampaikan kepastian hukumnya adalah itu. Ya, calonnya sudah kembali lagi, nomor 3 menjadi calon yang sah sesuai dengan hasil pleno di tanggal 23 September. Lalu kemudian hasilnya siapa yang memenangkan? Ya, pemenang di tanggal 9 Desember gitu, pasangan nomor 3. Sampai saat ini semacam itu. Baik, artinya sejauh ini ketika tidak ada pergerakan yang dinamis lagi ke depan, ini kan masih akan ada tempuhan jalur-jalur hukum lagi yang akan dilakukan oleh kawan. Berarti artinya dengan situasi hari ini memungkinkan sekali, besar kemungkinannya adalah Eva akan menang. Ya, yang terjadi di beberapa hari, beberapa minggu terakhir ini kan payung hukumnya ya Undang-Undang 10 2016 pasal 135A ayat 1 sampai dengan 9 itu udah jelas sih. Kami berpedoman pada itu saja. Pertama, kenapa kemudian KPU membatalkan pasangan Eva setelah putusan Majelis Bawaslu? Ya kami punya kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti itu 3 hari. Terus kenapa hari ini kita pleno untuk mengembalikan status pencalonannya Bu Eva dan Deddy Amarullah? Pasal ayat 8 di pasal yang sama kami juga harus menindaklanjuti itu. Secara konstitusional begitu. Kemudian tadi Kak Budi sudah menyampaikan ya di ayat ke-9 kan ya putusan MA itu final dan mengikat tadi gitu. Baik, artinya apa yang dilakukan oleh KPU sejauh ini berdasarkan pada konstitusi yang telah berlaku. Baik, terima kasih Bang Ferry. Kita akan lanjut kembali saya ke Mbak Hoyer. Selamat malam Mbak Hoyer. Bagaimana kabarnya? Ini kayaknya lagi flu. Luar biasa loh. Beliau hadir dalam acara diskusi ini walaupun sedang tidak enak badan. Beri tepuk tangan dong untuk Ketua Bawaslu. Polemik konflik pilkada di Kota Bandar Lampung ini diawali dengan
adanya putusan Bawaslu terkait dengan diskualifikasi karena adanya aduan dari pihak lawan. Kemudian Bawaslu memutuskan bahwa paslon nomor urut 3 terbukti melakukan pelanggaran dan kemudian didiskualifikasi. Bahwa benar paslon nomor 3 melakukan pelanggaran secara TSM. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu ucapan hormat pertama saya sampaikan kepada Dang Ike sebagai tuan rumah, dan juga ini bagian dari upaya untuk membangun budaya pemikiran di Lampung ya, melihat kondisi demokrasi tapi tidak menggunakan otot, tapi kita menggunakan pikiran kita, dan tentu kami mengapresiasi itu, dan mudah-mudahan ke depan saya secara pribadi bisa terus juga bergabung dalam forum-forum yang dihadirkan di Lamban Kuning ini. Yang saya hormati Bang Yus Rizal, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Juga beliau ini cukup intens juga mengawal kita, termasuk juga memberikan statement dan juga balsam ke kita gitu ya, ke Bawaslu gitu kan. Jadi biasanya balsam diberikan ketika ada orang yang masuk angin atau agak pegal-pegal. Iya, agar naik. Tapi saya yakin maksudnya bukan itu Bang Yos ya. Bukan. Iya, agar Bawaslunya tetap hangat mungkin ya, hangat. Jadi karena banyak sampai masuk angin. Iya, cuaca sekarang agak sedikit ekstrim memang. Kemudian Naseri, anggota KPU Kota Bandar Lampung, Bang Budiono, pengamat politik, pengamat hukum dari Fakultas Hukum Unila, dan juga Mas Handoko, tim kuasa hukum dari Paslon 02. Sayang sekali dari Paslon 03 tidak bisa bergabung ya. Dan informasi juga, saya juga mengundang tim dari paslon nomor urut 1, tapi kebetulan berhalangan hadir juga ya. Baik, saya izin melepas masker sedikit biar agak jelas ngomongnya. Tapi saya pastikan saya tidak kena COVID karena saya sudah antigen sebelum ini. Pertama begini, jadi kewenangan Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran administrasi TSM itu adalah mandat undang-undang, yang tentu dalam proses pelaksanaannya kita menggunakan undang-undang sebagai pedoman ya, dalam melakukan pemeriksaan, termasuk juga memutuskan laporan yang disampaikan oleh pelapor. Ini bukan yang pertama di Lampung, kita sudah 2 kali menangani pelanggaran TSM, Pilgub 2018, kemudian Pilkada 2020 ini dengan 2 wilayah ya, di Lampung Tengah dan juga di Kota Bandar Lampung. Ini kan menjadi yang menjadi viral ini kan Kota Bandar Lampung. Sebenarnya putusan Bawaslu terkait dengan TSM ini kan ada 2. Ada di Lampung Tengah, ada juga di Kota Bandar Lampung. Maka penting bagi saya, kenapa juga kemudian saya hadir di sini meskipun dalam kondisi yang kurang fit, ini juga untuk bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Saya memulai dari kewenangan terlebih dahulu ya. Kewenangan melakukan penanganan pelanggaran administrasi ini adalah mandat dari undang-undang. Dan Bawaslu diberikan kesempatan untuk menerima laporan TSM Pilkada itu dari penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara. Jadi kalau ada masih yang menyoal misalnya, ini laporan kan diterima di tanggal 9 pukul 23.00 sekian gitu, sehingga kemudian dianggap Bawaslu tidak profesional misalnya. Ini kita perlu sampaikan bahwa Bawaslu paling lambat menerima pelanggaran TSM itu adalah pada hari pemungutan suara. Nah, hari yang kita maksudkan di dalam Perbawaslu itu diatur untuk menerima laporan pelanggaran apapun itu menggunakan hari kalender, artinya 1 kali 24 jam. Pelanggaran administrasi TSM itu menggunakan hari kerja dalam proses pemeriksaannya. Tapi dalam penerimaan laporan apapun, baik pidana
kemudian administrasi, kode etik dan seterusnya itu adalah hari kalender. Jadi hari yang dimaksud adalah hari 1 kali 24 jam. Tidak melebihi pukul 00 gitu. Ini juga terjadi pada Pilgub 2018. Kalau misalnya tim 03 menyoal soal penerimaan Bawaslu menerima laporan dari tim 2, tim paslon nomor 2 di pukul 23.00, pada Pilgub 2018 kami juga menerima dari timnya Pak Herman HM waktu itu jam 23 sekian juga. Jadi ini bukan hal baru, kita menerima laporan pelanggaran di tengah malam, itu biasa kita lakukan, bukan hanya untuk TSM, di pelanggaran-pelanggaran yang keputusannya saja yang berbeda ya Mbak ya? Iya, beda-beda, ini kan tergantung proses pemeriksaan. Jadi saya mulai dari situ dulu. Kemudian setelah Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap keterpenuhan formil material dari 2 laporan, baik Lampung Tengah maupun Bandar Lampung, kita kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan itu di dalam putusan pendahuluan untuk menerima laporan dari Lampung Tengah dan Bandar Lampung karena memenuhi ketentuan persyaratan baik formil material. Misalnya TSM itu kalau bisa diterima ketika dalam penyampaian laporan itu untuk pilkada kabupaten kota setidaknya harus terjadi, pelapor itu harus mendalilkan di 50% jumlah kecamatan yang ada di wilayahnya. Misalnya kalau kota Bandar Lampung ini 20 kecamatan, maka setidaknya ada terjadi di 10 kecamatan. Kemudian untuk di Lampung Tengah itu ada 28 kecamatan, maka setidaknya ada di 14 kecamatan terjadi pelanggaran politik uang. Baik, Mbak Khoir, sebentar saya potong. Kita lihat, kalau masih ingat diskusi kita tempo hari di studio Fajar Surya Televisi bersama dengan Ketua KPU Provinsi Lampung juga. Pada saat itu saya bertanya, pada Pilgub 2018 kita tahu ada begitu banyak sekali aduan terkait money politik yang terjadi secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Kalau tidak salah, Bang Handoko sebagai PH-nya pada saat itu ya. Pada saat itu saya bertanya, kenapa Bawaslu tidak memutuskan terkait dengan pelanggaran TSM tersebut? Kenapa money politik yang jelas terjadi di Provinsi Lampung pada saat itu tidak ada pelanggaran yang ditindak oleh Bawaslu Provinsi Lampung? Saya pada saat itu menjawab ya, jadi ini Mbak Rizka, ya, maksud saya begini, ini dalam pertanyaan itu kan narasinya juga, diksinya dipilih juga, kemudian Bawaslu mulai tidak melakukan penanganan. Baik, saya belum menyelesaikan narasi saya. Biar agak panas kan katanya harus panas diskusinya. Biar agak panas ya. Jadi saya belum menyelesaikan narasi saya. Pada saat itu jawaban Mbak Khoir adalah karena ada satu peraturan yang kemudian mengapa membuat kita tidak leluasa melakukan itu. Apakah hari ini sudah leluasa ataukah bagaimana? Tidak, begini. Pertama begini. Perbuatan TSM itu kan dilarang memberikan uang atau materi lainnya. Nah, politik uang itu tidak hanya melulu diartikan sebagai cash money. Ya, saya memberi 100.000 atau 200.000 atau 50.000 itu baru dikatakan politik uang. Tapi ada materi lainnya juga yang itu bukan berbentuk cash money begitu ya, yang kemudian ini terjadi di Kota Bandar Lampung. Juga bagian dari money politik kan? Ya, ini terjadi di Kota Bandar Lampung yang kita tangani. Ini kan frame-nya itu berbeda begini. Kan pada saat saya menerima laporan di Kota Bandar Lampung itu juga kita ada ya politik uang di Kota Bandar Lampung gitu. Teman-teman menangani nggak gitu Bawaslu Kota gitu kan? Kita juga bertanya gitu kan. Kemudian begitu kita membaca narasi yang dilaporkan oleh pelapor begitu kan, ini politik uang yang dimaksud itu di situ pelanggaran terhadap TSM itu kan tadi ya, memberikan uang atau materi lainnya. Ini masuk kategori materi lainnya itu tadi ya. Jadi bukan cash money. Kalau kemudian masyarakat merasakan, oh kami tidak pernah merasakan dikasih uang untuk memilih calon nomor 3, ya gitu, karena ini bentuknya bukan duit, jangan lupa pilih nomor 3, bukan, jangan lupa pilih nomor 2, jangan lupa pilih nomor 1 begitu. Ya, jadi begini. Jadi bantuan sosial COVID ini kan kita tidak menyoal soal bahwa ini adalah kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah, karena memang kita sedang menghadapi wabah
COVID ya. Baik. Kita sedang dalam kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan itu, yang terdampak COVID itu luar biasa banyak. Yang menjadi soal adalah yang kita dapatkan, ini kan begini ya, proses setelah Bawaslu menerima kemudian kita lakukan pemeriksaan selama 14 hari kerja. Dalam fakta persidangan, ini kalau teman-teman semua menyimak dalam hari ke hari kita memeriksa pelanggaran itu secara terbuka, itu bisa melihat. Jadi begini, paslon nomor 2 itu kan mendalilkan soal bagaimana pemerintah Kota Bandar Lampung itu secara terselubung, gitu ya, dalam tanda kutip, memanfaatkan bantuan COVID untuk pemenangan paslon nomor 3. Baik, dan itu terbukti ya melakukan hal tersebut. Di dalam proses pemeriksaan yang kita lakukan, paslon nomor 2 itu menghadirkan saksi-saksi fakta. Ada 30 sekian ya saksi fakta yang dihadirkan, yang menerangkan soal pembagian bantuan COVID itu di masyarakat, termasuk juga satu hal lagi yang ini juga tidak terlalu di dalam proses diskursusnya. Pembagian uang transport kader PKK 200.000 per orang per kelurahan 100 orang. Dari setiap kelurahan di Kota Bandar Lampung ada pembagian uang transport untuk kader PKK itu 100 orang per kelurahan. Itu juga ada saksi fakta yang hadir menyatakan itu. Dan kemudian persoalannya adalah kenapa kemudian majelis pemeriksa meyakini bahwa ini memang ada unsur TSM dalam pemilihan wali kota Bandar Lampung. Dari pihak terlapor paslon nomor 3 ini tidak menghadirkan saksi fakta yang membantah apa yang diterangkan. Kita kan begini, Bawaslu itu kan memeriksa sesuai dengan fakta persidangan, begitu ya. Jadi ketika misalnya begini, pelapor itu menghadirkan saksi fakta dari Kecamatan Kemiling misalnya, menyatakan ABCD misalnya, kemudian terlapor juga menghadirkan saksi fakta dari Kecamatan Kemiling yang kemudian membantah itu kan kemudian bisa kita jadikan pandangan lain gitu kan. Ini persoalannya adalah paslon nomor 3 itu tidak menghadirkan saksi fakta yang didalilkan oleh pelapor di situ di dalam proses pemeriksaan. Baik. Tapi terlapor itu menghadirkan camat dan lurah, kemudian kepala dinas, yang dalam persidangan sebelumnya disampaikan itu akan dihadirkan sebagai pihak terkait. Ini kan menunjukkan kemudian semakin menjelaskan bahwa ada hubungan yang kuat antara paslon nomor 3 dengan pemerintah Kota Bandar Lampung, karena kehadiran kepala dinas, kehadiran camat, kehadiran lurah di dalam sidang pemeriksaan itu disertai surat tugas resmi dari wali kota. Baik, mungkin itu yang kemudian jadi lebih mudah untuk semakin juga menguatkan majelis pemeriksa bahwa memang ada hubungan yang kuat antara paslon nomor 3 dengan wali kota. Nah, ini yang masyarakat juga mesti tahu kenapa kemudian bukan Bawaslu mengambil keputusan itu atas tendensi secara personal misalnya, bukan, tapi berdasarkan fakta juga tidak berdasarkan fakta persidangan yang kita periksa begitu ya. Baik. Termasuk juga misalnya kalau kemudian disandingkan dengan tadi Risma sampaikan di dalam Pilkada 2018, kemudian di Pilkada Lampung Tengah putusan Bawaslu berbeda begitu ya. Kita tidak menyatakan bahwa itu terbukti karena begini, apa yang terjadi di Lampung Tengah misalnya yang terbaru ini ya, ini kan juga perlu kita jelaskan juga. Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, ada misalkan dari kuasa hukum nomor 2 menyatakan juga kenapa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota pada putusan TSM Kota Bandar Lampung, sementara di dalam putusan TSM Lampung Tengah itu semua dalam pertimbangan majelis itu mempertimbangkan keterangan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Nah, ini kita perlu jelaskan. Laporan yang disampaikan untuk TSM Kabupaten Lampung Tengah itu semuanya itu adalah terkait dengan laporan yang disampaikan. Ini bukan pertama loh di Indonesia
Mahkamah Agung memutuskan mengembalikan pembatalan pasangan calon yang direkomendasikan oleh Bawaslu kemudian ditindaklanjuti oleh KPU ini bukan pertama di Indonesia. Bukan hanya Lampung yang ada. Sebelumnya sudah ada juga terjadi di Ogan Ilir yang dekat dengan kita, itu juga diinikan oleh Mahkamah Agung. Sama kalau kita mau melihat, misalnya kalau saya boleh ngomong selain bukan sebagai posisi sebagai ketua Bawaslu misalnya, ya Allah ini pertimbangannya sederhana gitu. Kita yang dalam proses pemeriksaan gitu, kalau mau bicara secara subjektif, kami memeriksa ini sampai malam gitu kan, memeriksa saksi dan seterusnya, dan dalam proses pemeriksaan selama 14 hari itu begitu luar biasa begitu kan, kami mengerahkan semua daya begitu, bagaimana kemudian juga bukan tanpa ada, kami memutuskan untuk pembatalan. Baik, tepuk tangan dong, Bawaslu sudah sampai malam gitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan juga bukti, juga laporan untuk kemudian memberikan keputusan soal diskualifikasi. Tapi tega banget, MA langsung mendelegitimasi ya. Apapun yang kami putuskan itu beresiko. Misalkan sekarang kami sudah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau tidak salah ini yang keberapa kali? Hampir setiap pemilihan gubernur pasti Bawaslu dilaporkan. Ini soal karena kita memang itu pengen di Lampung itu terkenal spesialis pilkada. Kalau pemilu itu tidak ada kita laporan DKPP itu. Kalau pemilu, ini yang juga saya penting sampaikan ya. Kadang nih kalau boleh curhat ya, prestasi Bawaslu nggak pernah dibincang sama orang. Tapi begitu ini misalnya mungkin bisa di-share di sini Mbak apa saja sudah prestasi Bawaslu yang telah, misalnya nih FSTV akan mendengarkan. Misalnya 2014 waktu Pilgub Ridho Fikardo, itu 2 putusan penting loh Bawaslu keluarkan waktu itu. Satu putusan memang kita tidak tidak menyatakan politik uang terbukti terhadap Ridho Fikardo. Satu sisi yang lain kita mengembalikan ada kursi DPR RI 2 orang, kursi DPRD provinsi, kursi DPRD kabupaten kota, berapa kursi yang kita kembalikan. Itu bukan atas kerja keras saksi-saksi partai yang ada di dalam forum rekapitulasi loh. Itu murni 17 rekomendasi Bawaslu provinsi sampaikan di forum rekapitulasi yang pada saat saya menyampaikan, saya masih ingat betul. Saya disoraki oleh peserta rapat di situ bahwa Bawaslu masuk angin, termasuk teman-teman KPU kabupaten ada juga yang bilang begitu. Saya berdebat dengan saksi-saksi partai untuk membuka kotak suara karena saksi partai yang bersangkutan tidak mau buka, termasuk partainya Bang Yos misalnya. Oh belum ya waktu itu Bang ya. PDIP, Demokrat ya, Golkar yang waktu itu masih kuning benderanya. Tapi apakah itu kemudian dibincang sebagai prestasi Bawaslu? Oh tidak, yang dilihat adalah Bawaslu tidak bisa menangani politik uang, hanya intuasi. Tapi tidak dilihat hal-hal lain yang kemudian kita sudah lakukan, bagaimana menjaga suara rakyat juga. Baik, tapi tepuk tangan dong. Karena yang disebut wakil rakyat itu bukan hanya kepala daerah atau anggota DPR RI, tapi yang disebut wakil rakyat juga penyelenggara pilkada. Karena di tangan mereka pilkada itu bisa akan dibawa kemana. Baik. Saya persilahkan Bang Yozi Rizal. Tapi saat saya membaca berita soal diskualifikasi Bawaslu terkait paslon nomor 3, yang saya ucapkan pada saat itu adalah, respon saya adalah, wah keren nih Bawaslu. Akhirnya setelah sekian lama saya berjibaku dalam mengamati situasi pilkada, hari ini saya bisa melihat ternyata Bawaslu tidak mandul, kata Bang Yos Rizal tadi. Silakan Bang Yos. Apa nih yang mau ini? Oh iya, saya sampai lupa belum ngasih pertanyaan. Bang Yos, ketika misal hari ini Komisi 1 juga melihat situasi pilkada di Kota Bandar Lampung sebagai barometer mungkin pilkada ke depan akan bagaimana. Kira-kira nih Bang, apa yang Abang bisa rekomendasikan ke depan sebagai sebuah regulasi ke depan agar pilkada ini tidak lagi terlalu banyak intrik tapi solutif untuk menghasilkan kepemimpinan yang terbaik untuk rakyat? Jadi gini, ternyata kita menyimpulkan sendiri, bukan hanya kita, bahkan di ruang-ruang diskusi yang lain masih banyak titik lemah di dalam undang-undang pemilu. Ini salah satu bukti ini. Mereka beri ruang untuk Bawaslu mengadili, lalu kemudian mendiskualifikasi, tapi kemudian ketika ini terjadi tidak ada solusi di belakangnya. Seperti tadi dikemukakan oleh saudara saya Budiono, Pak Budiono, bingung apakah nanti akan dilakukan PSU atau menetapkan peraih suara terbanyak kedua. Nggak ada aturannya.
Nah, saya kembali lagi, artinya ada titik lemah di dalam undang-undang pemilu. Makanya saya bingung kenapa hari ini PDIP menolak keinginan kawan-kawan fraksi Demokrat dan PKS di DPR RI untuk merubah undang-undang pemilu. Padahal undang-undang itu masih banyak sisi lemahnya, bingung saya. Kalau soal kemudian mereka punya kepentingan, misal ini seperti yang didengung-dengungkan di DKI, bagaimana cara menghambat Anies Baswedan, itu kan tinggal diobrolin aja, karena iya, tinggal diobrolin. Kan ini berbicara menyusun regulasi itu, iya, menyusun regulasi itu, tinggal bagaimana memadukan kompensasi masing-masing kepada kekuatan politik yang membahas itu. Tapi jangan menidakkan, mengorbankan orang banyak. Nah, saya pikir salah satu rekomendasi kita diskusi hari ini ternyata mendesak untuk revisi undang-undang pemilu. Kan karena solutif waktu rakyat kita yang berpikir soal prospek ini. Jadi saya kira itulah, kalau soal Pilkada Bandar Lampung seperti tadi dikemukakan oleh Bawaslu dan KPU sendiri, ini kayaknya udah selesai. Bahwa kemudian Adinda Handoko CS ini enggak apa-apa, bukan hanya wacana, dilakukan. Iya, dilakukan dalam rangka ini prospek nanti. Tapi soal apakah kemudian ini akan merubah, rasanya sulit. Rasanya sulit. Ini seperti diterbangkan kemudian dihempaskan, Bang. Enggak, kita kan berbicara realita. Apalagi tadi saudara saya Pak Budiono bilang kita hidup di negara plus 62. Iya, kita tahu. Seperti tadi awal saya bilang, katakan PDIP nggak mungkin diam. Iya, nggak mungkin diam. Pasti mereka akan kerahkan segala daya upaya. Baik. Apalagi ini yang dihadapin memang musuh bebuyutan kan Demokrat ya, Adinda Ade ya. Kan Bu Mega kan sipek banget ini kalau udah berhadapan dengan Demokrat. Nah itu. Baik. Jadi saya kalau misalnya ada gerakan yang akan dilakukan dari Handoko dan kawan, saya pasti akan support. Iya dong, orang partai saya, kira-kira gitu. Iya dong, harus itu. Oke. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Tetap saksikan talkshow kita pada malam hari ini dengan tema Carut Marut Demokrasi, siapa pemenangnya? Baik, pemirsa, kita tidak terasa berada di segmen terakhir pada bincang-bincang kita pada kesempatan malam hari ini dengan tema Carut Marut Demokrasi, siapa pemenangnya? Saya pikir sedikit demi sedikit pertanyaan itu sudah terjawab, karena politik di Kota Bandar Lampung terus berlanjut dan dinamika ini kita ikuti terus, dan pada akhirnya sedikit ada titik terang. Kita tidak bisa mengklaim saat ini adalah final. Mungkin saja masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang akan terjadi ke depan, tapi kemungkinan besarnya apa yang telah dikatakan KPU tadi terkait dengan pleno yang saja dilakukan, ini bisa menjadi sedikit jawaban pada diskusi kita malam hari ini. Tapi sekali lagi, yang paling penting dari diskusi ini adalah bukan berbicara siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi yang paling penting adalah bagaimana pengalaman kita melewati pilkada di Kota Bandar Lampung 2020 ini bisa menjadi acuan kita ke depan, bahwa demokrasi sejatinya harus melahirkan sebuah keputusan yang benar dan berpihak terhadap rakyat. Siapapun yang terpilih kita tidak peduli sebenarnya, karena esok rakyat akan kembali keluar dari pintu rumahnya mencari nafkah untuk menyambung. Karena pada faktanya banyak sekali kepala daerah, pemimpin kita di negeri ini yang masih juga tidak memberikan sumbangsih besar terhadap kelangsungan hidup rakyat. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro dan juga kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat masih kita rasa bersama. Tapi saya pikir ketika tidak juga ada keputusan tetap terkait dengan hasil dari Pilkada Kota Bandar Lampung, ini juga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Mengingat hari ini pandemi COVID-19 menjadi persoalan baru yang harus segera diatasi, tidak hanya oleh Wali Kota Bandar Lampung, tapi juga oleh rakyat Lampung. Baik, di segmen terakhir ini saya ingin memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan conclusion ya pada malam hari ini terkait tema dan juga diskusi ini. Mungkin karena tadi diawali oleh Bang Budiono dan diakhiri oleh Bang Yusrizal, alangkah lebih baiknya Bang Yusrizal yang pertama kemudian diakhiri oleh Bang Budiono. Silahkan Bang Yus. Baik, saya kira tadi soal konklusi sudah saya sampaikan ya. Pertama, bicara soal Pilkada Bandar Lampung, rasanya kita sudah mengkerucut. Ini kalau saudara Aceh ini tahu nih istilah mengkerucut ini. Sudah mengkerucut
dari keterangan yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu. Lalu kemudian soal langkah yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari advokasi YouTuber, saya kira ya sah-sah saja, namanya orang nggak puas, ingin mencari kepuasan, walaupun kemudian saya nggak yakin juga akan terpuaskan, karena memang bukan alat pemuas Mahkamah Agung itu. Kira-kira seperti itu. Toh tadi juga banyak narasumber yang mengemukakan banyak ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan mereka. Tapi sekali lagi bahwa ada persoalan di dalam regulasi yang mengatur tentang pilkada. Nah, itu mungkin kawan-kawan advokasi YouTuber sekalian nanti bisa mengerjakan itu. Lalu dalam diskusi ini ya kita, sebagaimana tadi saya kemukakan, ada banyak titik lemah di dalam undang-undang pemilu yang kemudian diaplikasikan di dalam peraturan KPU ya, per KPU, sehingga sangat mendesak, dan saya sangat setuju ketika kawan-kawan fraksi Demokrat di DPR RI ingin agar undang-undang pemilu itu dilakukan perubahan. Walaupun kemudian partai penguasa dalam hal ini PDIP menyatakan keberatan, dan pemerintah juga sudah secara tegas mengatakan bahwa pilkada serentak 2024 itu sudah final. Saya kira soal pilkada serentak ya tinggal nanti mereka bicarakan lah, tapi memang undang-undang itu harus ada perubahan. Harus ada perubahan untuk menjawab persoalan yang kita hadapi hari ini di Bandar Lampung ini, gitu. Agar nanti ketika ada keputusan Bawaslu diakomodir oleh KPU, lalu kemudian dikuatkan oleh MA misalnya, tidak seperti hari ini yang dibatalkan. Tidak ada lagi ruang-ruang kosong, tapi MA sudah bisa menetapkan berdasarkan aturan yang memang sudah diatur. Nah, itu. Terus yang terakhir ini apresiasi ini untuk Kakak Dadang Ike. Saya kira diskusi-diskusi seperti ini sangat baik dan bisa dilakukan secara kontinu ya. Tergantung dengan melihat dinamika yang ada di masyarakat, yang pasti beliau menawarkan prospek kepada kita semua. Terlepas ya, lepaskanlah soal sengkaru, soal sengketa dan sebagainya, kita ingin membangun. Makanya sangat disayangkan ketika hari ini yang hadir ya cuma kita-kita aja, dari pihak-pihak lain 01, 03 tidak hadir, padahal kita bisa mengelaborasi perdebatan itu di sini dan keluar sambil berjabat tangan, nggak bisa berjabat tangan ya COVID, tapi paling tidak kita senyum, tawa dan canda dan selesai. Atau setidaknya se-followan Instagram lah setelah itu ya. Jadi itu saya kira. Makasih. Baik, terima kasih sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Mbak Khoir, silahkan. Terima kasih juga waktunya sudah hadir. Baik. Pertama, ini pelajaran penting bagi kita semua, masyarakat di Provinsi Lampung. Putusan TSM Kota Bandar Lampung yang menjadi viral di Republik ini, memang momentumnya pas juga. Kita sedang membincang soal RUU Pemilu, kemudian ada putusan yang diskusikan putusan Bawaslu Provinsi Lampung ini kan bukan hanya di Lampung saja, hampir seluruh provinsi ini yang akademisinya membincang soal ini, dan ini menjadi menurut saya ini menjadi satu hal yang penting memang untuk didiskusikan, termasuk tadi misalkan Bang Yos sampaikan harus ada perubahan undang-undang ya di dalam undang-undang pilkada yang lebih menata lagi, agar kemudian tidak ada asumsi ketika Bawaslu memutuskan pembatalan setelah rekapitulasi itu adalah Bawaslu ngawur misalnya, karena memang itu diatur. Nah, kalaupun tidak mau seperti itu misalnya, oh ini Bawaslu tidak tertib terhadap tahapan, lah undang-undang memang memberikan ruang itu. Kalau mau begitu maka harus diatur nantinya. Oh, Bawaslu boleh membuat putusan yang berakibat terhadap pembatalan itu sampai dengan tahapan apa, misalnya, itu harus diatur. Jadi tidak ada lagi para pihak yang menyoal ini Bawaslu putusannya tidak tertib terhadap tahapan. Salah, kita justru juga membuat putusan itu sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam undang-undang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi kekosongan norma, misalkan ini kan kalau melihat dalam putusan Mahkamah Agung, salah satu pertimbangan yang dibuat itu adalah soal tahapan yang didasarkan pada PKPU 5.
ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang masih ada yang miss. Ini kan ada beberapa jenis sengketa ya di dalam pilkada itu. Ada sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu yang kemudian di dalam PKPU itu diatur sampai dengan tanggal 9 November misalnya, itu adalah terhadap sengketa proses pencalonan, bukan pas. Jadi ada yang masih miss di situ. Kemudian ada proses penanganan pelanggaran administrasi TSM, kemudian TSM yang berakibat dengan tun yang diupayakan ke Mahkamah Agung. Ini ada banyak tahapannya. Jadi ke depan saya pikir bagi para pembuat undang-undang gitu ya, perlu mendudukkan secara betul sampai di mana kewenangan Bawaslu, kemudian kewenangan lembaga lain yang itu harus terintegrasi sehingga pemahaman terhadap tahapan ini bisa dipahami oleh seluruh pihak atau lembaga yang punya kewenangan menangani proses sengketa pilkada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terhadap proses sengketa di Kota Bandar Lampung ini semua sudah selesai. Putusan Mahkamah Agung itu adalah final dan mengikat sesuai dengan pasal 135A yang itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU dan KPU sudah menindaklanjuti. Penetapan tinggal menunggu ketetapan dari Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal-hal lain yang kemudian akan dilakukan itu ya bagian dari proses dinamika demokrasi di Indonesia, dan kita adalah negara hukum, jadi semuanya punya ruang untuk melakukan upaya-upaya hukum. Dan saya tentu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung dan juga tentu permohonan maaf terhadap seluruh pihak gitu ya, jika kemudian ada hal-hal yang tidak tersampaikan, terinformasikan dengan baik dalam proses kita melakukan penanganan pelanggaran administrasi TSM ini. Terima kasih Dang Ike sudah menyiapkan forum yang luar biasa. Kemudian Fajar Surya Televisi juga terima kasih. Tentu tadi sebenarnya saya berharap bisa bertemu dengan seluruh pihak gitu ya, baik 01, 02, 03, paslon 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi bisa rekonsiliasi hati gitu. Baik. Jadi bisa ketawa ketiwi gitu, tapi mudah-mudahan nanti di ruang yang lain bisa bertemu dengan yang lain juga. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Hoir. Tetap semangat aku padamu. Oke. Baik, selanjutnya Bang Ferry silahkan. Ya, ungkapan pertama sama dengan disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya, KPU Kota mengucapkan terima kasih atas fasilitasi kegiatan diskusi malam hari ini, Dang Ike dan teman-teman media. Kemudian yang kedua, saya kira memang penuh kejutan gitu. Semua orang akan melihat pilkada kota memang penuh kejutan. Pertama di pencalonan ada Pak Rektor yang dibatalkan oleh KPU di perseorangan. Lalu kemudian yang kedua, kejutan yang kedua, beliau Dang Ike ya TMS juga gitu. TMS tidak memenuhi syarat di verifikasi faktual. Kejutan lagi setelah tanggal 9 masih ada kan, dan ini rame kan, selain sengketa di MK juga sengketa di MA. Namun di istilah saya di antara kejutan-kejutan itu yang membanggakan kami KPU Kota adalah pertama, ada kedewasaan dari semua pihak di Kota Bandar Lampung. Masyarakatnya dewasa, mempercayakan semua proses hasil pilkada ini secara konstitusional, percaya dengan lembaga, percaya dengan lembaga konstitusi, dan teman-teman dari kontestan juga begitu, yang ditempuh adalah konstitusional semua. Artinya ini mendewasakan gitu. Betapa banyak pilkada juga yang tidak dewasa gitu, berakhir dengan ricuh, dengan konflik dan seterusnya, dan ini tidak terjadi di Bandar Lampung. Untuk itu saya kira kita patut bangga gitu dengan kondisi kota hari ini yang cukup dewasa dalam konteks politik maupun demokrasi. Baik. Saya kira itu yang dipertahankan. Terima kasih Bang Ferry. Silakan Bang Handoko. Terima kasih. Mungkin dari saya singkat aja. Pertama, walaupun kami mengkritisi dan akan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, bukan berarti kami memojokkan Mahkamah Agung atau menyalah-nyalahkan Mahkamah Agung, tidak. Karena putusan Mahkamah Agung juga harus. Proses penetapannya lagi ada beberapa, kalau tidak salah 2 hal tadi yang menjadi pertimbangan. Apakah situasi hari ini ideal?
Ketika misalkan PK itu diterima, kemudian dalam proses penetapannya, ini YouTuber ditetapkan menjadi pemenang dalam pilkada. Apakah situasi hari ini ideal untuk bisa menetapkan YouTuber untuk menjadi pemenang dalam pilkada? Masalah ideal tidak ideal, tinggal kita kembalikan ke norma dan aturan serta dasar yang dipakai. Kalau upaya hukum kami ini berhasil, maka tentunya akan membatalkan putusan Mahkamah Agung. Kalau membatalkan putusan Mahkamah Agung, maka putusan yang terakhir yang dipakai. Baik. Dengan memenangkan YouTuber ya. Berapa persen keyakinan teman-teman PH untuk menang kembali dalam pilkada Kota Bandar Lampung? Kalau kami tentu kami yakin. Kalau kami nggak yakin, kami tidak akan lakukan. Baik. Berapa persen keyakinan yang dimiliki saat ini? Ya kami yakin. Tidak berarti 100% ya. Baik. Oke, keyakinan itu tidak diindikatorkan dengan angka-angka, itu yang harus kita pahami. Jadi tidak apa-apa, yang penting yakin. Baik, KPU Kota Bandar Lampung pasca pleno tadi sore, kemudian melihat apa yang akan dilakukan oleh tim YouTuber yang kemungkinan akan melakukan langkah-langkah hukum lain. Apakah kemudian ini memungkinkan akan ada keputusan-keputusan lain? Cabut tetapkan lagi yang akan dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Iya, KPU lembaga kami selalu menyajikan kepastian hukumnya lah. Kalau yang dinamika yang dilakukan oleh pasangan calon, kemudian diskusi akademik yang disampaikan oleh akademisi, teman-teman akademisi dan pengamat yang lain, saya kira itu biar menjadi hasanah aja lah demokrasinya. Tapi konteksnya kalau KPU itu begini, apa yang akan dilakukan oleh KPU adalah menunggu keputusan MK yang sudah dicabut katanya oleh nomor 2, terus kemudian nanti diputuskan dismisal atau semacamnya, baru kita tetapkan. Nah, kalau di PKPU atau di undang-undang itu, kalau ditanya ada nggak calon yang sudah ditetapkan kemudian nggak dilantik, juga ada gitu. Jadi ketentuan-ketentuan itu memang ada, cuma tidak terkait dengan diskusi kita hari ini. Beberapa kejadian di kota itu memang ada kekosongan hukum, tapi beberapa peluang kejadian-kejadian ditetapkan tapi tidak dilantik dan seterusnya itu ada juga gitu. Dalam artian bahwa ada regulasi yang tersedia dan ada yang tidak tersedia. Konteksnya gini saja, terkait dengan yang terjadi di Bandar Lampung itu kenapa berbeda dengan yang terjadi di Tasikmalaya, di Nias dan seterusnya itu. KPU kok sepertinya nurut gitu dengan Bawaslu, nurut sekali dengan MA karena memang bentuknya putusan majelis gitu saja. Jadi konteksnya kalau yang di tempat lain adalah rekomendasi dari Bawaslu kota atau kabupaten sehingga ada ruang untuk mengkaji, sedangkan hari ini di kota itu kami tidak ada peluang untuk itu. Artinya jadi yang disampaikan di kuasa hukum nomor 2 misalnya, kenapa tanggal 12 gitu. Tanggal 12 itu jelas, jadi sebutannya KPU Kota punya kewajiban menindaklanjuti sejak ditetapkan putusan Bawaslu, 3 hari kerja sejak putusan Bawaslu. 3 hari itu berarti 6, 7, 8, kami melaksanakan 8. Kemudian bunyi tanggal 12 itu karena aturannya adalah 3 hari sejak diputuskan oleh KPU Kota. 3 harinya berarti kan karena hari Jumat itu, maka kemudian dihitungnya sampai tanggal 12 tadi. Nah gitu, nah kemudian kalau itu kemudian menjadi ruang sengketa lagi, ya tadi permasalahan selanjutnya gitu. Tapi KPU hari ini yang kami persiapkan adalah penetapan setelah putusan MK di tanggal, kalau sesuai jadwal tanggal 16 gitu. Baik, terima kasih. Artinya kemungkinan ketika nanti ada keputusan MK lagi, apa yang terjadi ke depan, ini juga tentu akan menjadi faktor pengaruh juga soal ketetapan yang akan dilakukan oleh KPU, begitu ya? Iya. Jadi masih akan ada kemungkinan KPU melakukan pleno-pleno lain untuk menetapkan atau mencabut ketetapan seperti itu. Plenonya KPU itu hanya menindaklanjuti paling lambat 5 hari setelah penetapan dari MK. Baik. Ya. Kita tunggu. Mungkin masyarakat Kota Bandar Lampung harus sedikit lebih bersabar lagi ya. Baik, saya ke Bawaslu, Mbak Khawair. Berdasarkan apa ya keputusan yang telah diberikan oleh Bawaslu terkait dengan diskualifikasi, dan hari ini diskualifikasi itu didelegitimasi oleh keputusan MA. Lalu tidak adakah hal yang harus dilakukan oleh Bawaslu untuk mempertaruhkan marwahnya yang telah memberikan putusan untuk mendiskualifikasi?
Ya, terima kasih. Begini. Begini ya, Bawaslu diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan pelanggaran administrasi TSM. Sehingga kemudian kami memutuskan, meskipun misalnya tadi kalau ini diputuskan sebelum adanya hasil, misalnya mungkin akan berbeda responnya gitu ya. Tapi ini diputuskan setelah ada perolehan hasil dari. Iya, artinya pertanggungjawaban juga kepada masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah datang ke TPS pada saat itu. Iya, jadi sebentar saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi jadi kami menerima, memeriksa dan memutus itu 14 hari kerja, dan hari pelaporan terakhir ada hari H. Jadi sangat bermungkin putusan kita itu memang diputuskan setelah penetapan perolehan hasil, bukan penetapan pemenang ya, penetapan perolehan hasil rekapitulasi dari tingkat PPK oleh KPU Kota Bandar Lampung. Karena memang tahapannya sudah pasti melewati itu. Apakah itu melanggar undang-undang? Tidak, karena memang kita diberi waktu 14 hari kerja untuk memeriksa dan memutus itu. Satu. Kemudian setelah Bawaslu memutuskan, KPU itu wajib menindaklanjuti. Jadi memang betul yang disampaikan Mas Ferry tadi. Ini bukan soal KPU-nya tunduk sama Bawaslu, bukan. Tapi KPU tunduk terhadap undang-undang. KPU wajib melaksanakan putusan Bawaslu paling lama 3 hari ya sejak ditetapkan. Kemudian kan putusan TSM itu ada 2 ya, bisa menolak, bisa menerima. Terhadap putusan yang diterima yang kemudian berakibat terhadap pembatalan pasangan calon, setelah diputuskan oleh KPU, pasangan calon yang dibatalkan itu bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Sehingga kemudian pasangan calon yang dibatalkan itu mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Yang menjadi pihak siapa? Yang menjadi pihak adalah KPU. Karena yang menjadi objek sengketa, menjadi objek gugatan ke Mahkamah Agung itu adalah keputusan KPU terhadap pembatalan pasangan calon. Jadi bukan putusan Bawaslu-nya. Gitu. Sehingga kemudian kalau ditanya ke Bawaslu pasti iya, karena kami bukan bagian dari pihak yang berproses di Mahkamah Agung. Kalau kami boleh meminta misalnya, pasti kami ingin menjadi bagian karena kami yang melakukan proses kan, kami yang melakukan pemeriksaan, tapi yang digugat itu adalah KPU gitu. Ini yang menurut saya juga nantinya dalam proses perubahan undang-undang misalnya gitu. Perubahan undang-undang nanti ini menjadi salah satu opsi nanti gitu. Karena bagaimana misalnya coba KPU ini kan digugat oleh pelapor gitu ya. Sementara KPU tidak memahami substansi terhadap proses pemeriksaan karena mereka hanya menindaklanjuti begitu. Yang melakukan pemeriksaan kan Bawaslu, tapi Bawaslu tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung. Nah ini ke depan. Kalau saya bicaranya ke depan, bukan bicara yang kemarin. Ke depan karena memang di undang-undang normanya seperti itu, yang digugat adalah putusan KPU. Ini sisi yang lainnya adalah bahwa putusan Bawaslu itu memang tidak bisa digugat karena melakukan proses pemeriksaan secara terbuka gitu. Itu ininya, prinsipnya ya. Kenapa bukan putusan Bawaslu yang menjadi objek gugatan? Karena memang putusan Bawaslu itu sifatnya juga final gitu ya. Sifatnya mengikat bagi KPU. Karena yang kemudian menjadi yang bisa digugat itu adalah putusan KPU-nya. Nah, kemudian terhadap tahapan, misalnya tadi pertanyaannya masyarakat Bandar Lampung bingung, enggak perlu bingung masyarakat Bandar Lampung gitu. Termasuk juga masyarakat kabupaten kota lain yang belum ditetapkan. Karena memang tahapannya selain dari 4 kabupaten, itu semuanya masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya kota Bandar Lampung, masih ada pesisir barat, masih ada Lampung Selatan, masih ada Lampung Tengah. Bandar Lampung ini hanya tinggal menunggu ketetapan dari Mahkamah Konstitusi karena pelapor paslon nomor 2 itu sudah mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga apakah ada opsi lain terhadap putusan MK? Yang nggak ada. Putusan KPU nanti Kota Bandar Lampung itu hanya menetapkan saja. Kalau terkait dengan diskursus tadi misalnya soal PK, soal constitutional complaint dan lain sebagainya, itu bagian dari diskursus yang penting untuk kita diskusikan dalam proses demokrasi kita. Termasuk juga saya pikir kita pernah diskusi di studio waktu itu, saya sampaikan bahaya
politik uang di dalam pilkada maupun pemilu bukan hanya soal cash money politik, tapi juga bagaimana politisasi birokrasi. Dan ini pelajaran penting menurut saya bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Politisasi birokrasi ini hampir dilakukan oleh semua incumbent, gitu ya. Gitu. Dan ini Bandar Lampung ini bisa menjadi hati-hati loh, ini bisa sebenarnya dilakukan proses ketika ini kan kita ya masyarakat itu kan di dalam frame-nya itu kalau politik uang itu ya cash money gitu, masih begitu kan ininya frame kita gitu. Makanya ketika ada politik uang TSM di Kota Bandar Lampung semuanya bilang oh nggak ada gitu loh, karena yang dilihat adalah itu. Padahal sebenarnya TSM itu kan terstruktur sistematis dan masif. Bagaimana birokrasi, yang itu yang saya bilang tadi, dalam proses persidangan ini tidak dibantah oleh saksi fakta di dalam proses persidangan apa yang didalilkan oleh pelapor terhadap bagaimana pendistribusian bantuan COVID, bagaimana pada saat pemberian transport kader PKK itu juga dititipi pesan-pesan yang terus terang saya juga sampaikan. Ini juga secara internal kami juga melakukan evaluasi terhadap bagaimana kinerja jajaran pengawas pemilu kita gitu ya. Tadi yang disampaikan Bang Yosi misalkan, Bawaslu ini kan punya jaringan sampai dengan tingkat TPS begitu kan, termasuk juga bagaimana kemudian kita tidak bisa melihat ini gitu ya. Itu yang secara internal bagian dari lain yang kami juga harus melakukan evaluasi terhadap jajaran kinerja kita. Kami melakukan evaluasi juga secara internal gitu. Semestinya ini kan sebenarnya sinyal politisasi birokrasi di Kota Bandar Lampung ini kan jauh sebelum penetapan pasangan calon. Ya, sinyal adanya bagaimana birokrasi ini berperan dalam proses pilkada Kota Bandar Lampung itu kan jauh sebelum penetapan pasangan calon sebenarnya. Sinyal itu ada. Makanya saya sampaikan sama teman-teman pada waktu itu dua hal penting memang harus menjadi perhatian Bawaslu Kota, satu soal politik uang dan juga soal politisasi birokrasi. Itu yang menjadi. Tolong Mike, apakah putusan MA yang mendelegitimasi putusan Bawaslu soal diskualifikasi ini bisa menjadi indikator bagaimana kualitas pengawasan Bawaslu dalam event pilkada? Oh tidak, begini, putusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak tahu ya apakah kemudian sebenarnya sih yang lebih tepat itu pengamat sebenarnya melakukan telaah terhadap putusan Mahkamah Agung gitu ya, terhadap putusan Bawaslu. Tapi saya melihat dalam putusan Mahkamah Agung tidak ada satupun ya dalam pertimbangan hakim itu menyoal soal bagaimana pengawasan, bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh. Pertama, terima kasih semuanya, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Bandar Lampung, wakili Pak Ferry, kemudian Komisi 1, Pak Yosi, Pak Andoko, Pak Budiono, dan Pak Yusdianto, dan seluruh teman-teman kru semuanya. Terima kasih. Saya yang penting sebagai warga Lampung, orang Lampung harus terkendali. Kita dalam posisi ikuti saja, ini sedang berjalan, nggak usah ribut-ribut, bikin Lampung damai ya. Bikin Lampung tentram, sejuk gitu ya, biar saja proses lagi jalan, toh nanti juga ada akhirnya. Nah kita tunggu akhirnya itu, yang penting semua nanti berakhir dengan ibadah ya. Ibadah pasti membawa kesejahteraan, kemanfaatan buat kita. Kita jangan konflik-konflik, jangan ribut-ribut ya, jangan unjuk rasa gitu ya. Udah biarkan sedang berjalan. Nah biar proses jalan, kita tenang-tenang di Bandar Lampung gitu ya, biar aman, tenang, bekerja dengan baik. Ini lagi jalan. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dengan keteduhan, ditutup dengan keteduhan. Semoga hati kita juga senantiasa teduh. Sambari menunggu akan bagaimana keputusan Pilkada Kota Bandar Lampung ini. Baik pemirsa,
kita telah berada di penghujung acara. Berdasarkan apa yang telah kita diskusikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Rupanya, undang-undang atau konstitusi terkait dengan pemilu kita masih perlu banyak revisi. Kita tahu bahwa begitu banyak cacat di sana-sini, ini menyebabkan hari ini begitu carut-marutnya demokrasi kita. Kita berharap ini akan menjadi terakhir kalinya, dan kita juga berharap ke depan semoga regulasi bisa segera dibenahi agar tidak ada lagi istilah apa yang tidak bisa di negeri ini seperti yang disampaikan oleh Bang Budiono tadi. Baik, pemirsa, kita tahu bahwa pesta demokrasi 5 tahunan bukan hanya sekedar mengganti rejim, tapi juga memindahkan persoalan rakyat kepada siapa saja yang terpilih. Kita tahu hari ini mahasiswa demo UKT untuk diturunkan. Pedagang kaki lima sedang bersedih karena jam 9 malam harus tutup dagangan. Tapi para elitis politik hari ini masih juga bertarung rebutan jabatan. Lalu bagaimana rakyat ini akan harapannya dikemanakan? Pemirsa, carut-marut demokrasi di Kota Bandar Lampung hari ini, kita tidak lagi bertanya siapa pemenangnya. Tapi yang paling penting adalah, ayolah, sudahi ini semua. Rakyat sudah jenuh. Kita sudah menunaikan kepentingan kita dan kewajiban kita untuk datang ke TPS dan memilih siapa yang wajib dipilih. Saat ini yang kita butuhkan adalah siapa yang akan menjadi harapan baru kita ke depan untuk menggantungkan asa dan cita-cita. Saya Rismayani Borton, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam program LG Lampung Club berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.